Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Alfaiz dengan nomor induk 250201021338, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah perekonomian Indonesia mengenai rapor kondisi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembahasan ini akan mengevaluasi pencapaian, stabilitas harga, ketahanan sektor eksternal, hingga berbagai tantangan real yang sedang dihadapi oleh perekonomian negara kita saat ini. Dasar analisis yang saya gunakan dalam presentasi kali ini merujuk pada laporan riset ekonomi terkini yang dipublikasikan oleh CNBC Indonesia dengan judul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi Republik Indonesia. Setelah melewati lebih dari separuh perjalanan di tahun ini, perekonomian Indonesia berada dalam pusaran dinamika yang sangat kompleks. Menurut saya, dari faktor eksternal, kita bisa melihat adanya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, yang ini dapat mendorong kenaikan harga energi global dan mempertahankan era suku bunga tinggi di negara-negara maju. Sementara dari faktor internal, ada pergeseran pola konsumsi masyarakat. Selain itu, ada juga penyesuaian kebijakan moneter dari Bank Indonesia, serta fluktuasi pasar keuangan. Evaluasi 7 bulan ini menjadi sangat penting agar kita dapat melihat secara objektif di mana posisi perekonomian kita sekarang, apa fundamental ekonomi kita masih cukup kokoh, dan apa saja risiko yang perlu dimitigasi oleh para pembuat kebijakan. Pada slide kali ini akan membahas dinamika perekonomian Republik Indonesia. Ini terdapat dua data yang berjalan secara seiringan, yaitu sisi positif dan ada pula tantangan. Dari sisi positif, PDB kita pada kuartal 1 berhasil mencatatkan hasil yang tinggi, yaitu berada di atas 5%. Yang kedua, inflasi umum tetap terkendali, yaitu di rentang angka 3,34%. Ini menurut saya terhitung wajar. Yang ketiga, dari sisi ketenagakerjaan, total kasus PHK tercatat mengalami penurunan, yaitu cukup signifikan sebesar 23,58%. Namun, pada sisi tantangan, kita menghadapi beberapa hal. Yang pertama, nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi yang sangat tajam. Ini menembus 18.000 per US dollar. Kemudian terjadi penurunan porsi tabungan rumah tangga yang diiringi oleh penurunan pada penjualan retail. Yang ketiga, pada pasar modal kita, khususnya indeks harga saham gabungan atau ISHG, ini mengalami tekanan yang cukup dalam sepanjang tahun berjalan. Nah, kedua sisi ini menunjukkan bahwa meskipun indikator makro di permukaan terlihat sangat impresif, fondasi di tingkat mikro dan stabilitas moneter sedang menghadapi ujian yang tidak ringan. Mari kita bedah di pertumbuhan ekonomi yang solid. Pada slide kali ini, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan. Capaian ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan kuartal 1 tahun sebelumnya, yaitu tercatat 4,87%. Apa saja motor penggerak utama pertumbuhan ini? Yang pertama, kontributor terbesarnya adalah konsumsi rumah tangga. Yang kedua, terdapat lonjakan tinggi pada konsumsi pemerintah, terutama didorong oleh percepatan realisasi belanja dan program bantuan sosial. Kemudian yang ketiga, ada khususnya pada sektor makanan dan minuman serta akomodasi. Ini tumbuh pesat ketika kemarin kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan pencairan tunjangan hari raya. Namun di sisi lain, kita harus mencatat juga bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini masih sangat dipengaruhi oleh faktor musiman. Hal ini terbukti dari pertumbuhan secara kuartal yang mengalami kontraksi sebesar minus 0,77%. Oleh karena itu, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana kita menjaga agar mesin pertumbuhan ekonomi ini tetap berjalan kencang setelah dorongan musiman hari raya selesai. Pada kuartal 1, inflasi nasional tercatat sangat rendah di angka 2,42%, di mana angka ini berada di bawah batas asumsi makro APBN 2026 sebesar 2,5%. Sampai pertengahan tahun,
Inflasi umum tetap berada di dalam batas target Bank Indonesia, yaitu di kisaran 3,34%. Tingkat inflasi yang sangat terjaga ini memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat, serta memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan secara fleksibel. Namun, kita nggak boleh lengah. Ada dua titik kritis yang harus diwaspadai. Yang pertama, itu harga yang diatur pemerintah. Kenaikan harga energi minyak mentah dunia ini telah mendorong kenaikan harga BBM non-subsidi di dalam negeri, seperti Pertamax dan Pertamina Dex. Kemudian yang kedua, ada juga ancaman inflasi impor. Lemahnya nilai tukar rupiah secara langsung menaikkan biaya impor bahan baku, industri, dan pangan. Ini berakibat pada inflasi ke depan, bukan hanya dipicu oleh tingginya permintaan domestik, tapi karena impor dari fluktuasi nilai tukar dan rantai pasok global. Berikut merupakan analisis mengenai posisi perdagangan luar negeri Indonesia untuk periode Januari hingga Mei 2026. Neraca perdagangan kita patut diapresiasi karena masih mencatatkan surplus yaitu sebesar 4,03 miliar US dollar. Rinciannya terdiri dari nilai ekspor yang mencapai 115,36 miliar US dollar, ini tumbuh sebesar 3,02% secara tahunan. Yang kemudian ada juga nilai impor. Nilai impor ini mencapai 111,33 miliar US dollar. Ini mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat cepat, yaitu sebesar 15,24%. Lantas bagaimana kita memaknai tingginya pertumbuhan impor ini? Di satu sisi, kenaikan impor ini membawa kabar baik, karena mayoritas impor Indonesia didominasi oleh bahan baku penolong dan barang modal, yang artinya aktivitas manufaktur dan investasi mesin industri di dalam negeri sedang berekspansi. Namun, di sisi lain, lonjakan impor yang mencapai 15,24% ini memicu konsekuensi moneter, yaitu permintaan akan mata uang valuta asing melonjak drastis untuk pembayaran transaksi impor tersebut. Kondisi ini yang turut menambah tekanan pelemahan terhadap nilai tukar rupiah kita di pasar falas. Kuncinya adalah kita harus terus memperkuat daya saing ekspor dan mendorong substitusi impor melalui penguatan industri dalam negeri. Bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Jawabannya adalah ekonomi kita tumbuh, tetapi sedang menghadapi tekanan yang sangat nyata. Yang pertama, PDB berada di kisaran 5,6%. Ini membuktikan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih berada dalam fase yang sehat. Ini bukan resesi. Yang kedua, inflasi relatif cukup terkendali. Ini menjadi fondasi yang sangat penting bagi stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, rupiah menjadi titik lemah yang utama. Tembusnya angka 18.000 per US dollar menciptakan kerentanan terhadap biaya impor, beban utang luar negeri, dan likuiditas perbankan. Yang keempat, surplus perdagangan masih menjadi bantalan penopang cadangan devisa kita. Menurut saya, tantangan terberat kita saat ini adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak berhenti hanya sebagai angka di atas kertas, melainkan kita harus benar-benar terdistribusi dan dirasakan oleh masyarakat melalui perbaikan daya beli real, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta iklim investasi yang kondusif. Dari seluruh kajian yang telah dibahas, ada 3 poin kesimpulan utama menurut saya. Yang pertama, secara fundamental, ekonomi Indonesia masih tumbuh tangguh di atas rata-rata pertumbuhan global dan belum menunjukkan indikasi menuju krisis ekonomi. Yang kedua, risiko terbesar yang sedang membayang-bayang kita saat ini berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya ketidakpastian geopolitik global yang dapat membebani sektor real dan konsumsi masyarakat. Kemudian yang terakhir, diperlukan kebijakan yang terukur dan terintegrasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Langkah-langkah strategis ini harus diprioritaskan, meliputi yang pertama adalah menjaga daya beli masyarakat. Ini penting karena menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan pokok serta memastikan ketepatan sasaran subsidi energi untuk masyarakat. Yang kedua, mendorong investasi produktif. Ini penting karena menjaga iklim usaha yang kondusif agar aliran modal langsung maupun investasi domestik dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, peningkatan ekspor berbasis hilirisasi. Ini memperkuat daya saing produk manufaktur dalam negeri agar neraca perdagangan kita tetap surplus dan pasokan falas tetap melimpah. Demikian pemaparan materi UAS
mengenai analisis rapor kondisi dan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan wawasan yang bermanfaat mengenai dinamika perekonomian negara kita saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.